Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, ini nyata terjadi. Beruntung buat kamu yang nonton video ini. Atas izin Allah, rezeki besar sedang menuju tempat kamu. Ketik amin di kolom komentar dan tekan tombol like. Terima kasih. Mari kita lanjut ke inti ceritanya. Al-Kisah, di kota Baghdad yang selalu riuh oleh kabar dan cerita, tibalah dua orang tamu yang konon membawa harum nama dari negeri yang jauh. Namanya Syekh Wahab dan Syekh Qadir. Jubah mereka putih bersih, bak kapas yang belum pernah kenal lumpur. Janggut mereka tertata rapi, seolah setiap helainya pun ikut beribadah. Dan kata-kata mereka, aduh, setiap kalimat yang keluar terasa seperti madu yang dituang perlahan ke atas telinga. Masyarakat Baghdad pun menyambut mereka dengan sepenuh hati. Hidangan disiapkan, tempat duduk terbaik dipersilakan. Para warga duduk bersimpuh mendengarkan setiap patah kata mereka dengan mata berbinar, seolah sedang memungut mutiara yang berjatuhan dari langit. Belum lama, hidangan habis, terdengarlah azan. Suaranya membelah langit Baghdad dengan khidmat. Kedua syekh itu pun bangkit, minta diri, dan berjalan menuju masjid diiringi rombongan warga yang merasa terhormat bisa berjalan selangkah lebih dekat dengan dua orang saleh itu. Sesampainya di depan masjid, terjadilah sesuatu yang kecil, sangat kecil. Begitu kecilnya sampai hampir tidak ada yang menganggapnya penting. Syekh Wahab melepas sepatunya, lalu membiarkannya begitu saja di teras luar, santai, ikhlas, seperti orang yang sudah selesai dengan urusan dunia. Syekh Qadir sebaliknya melepas sepatunya lalu membawanya masuk ke dalam masjid. Dipeluknya sepatu itu dengan satu tangan, lalu ia melangkah masuk dengan tenang. Warga yang tidak ikut sholat berbisik-bisik di luar. Menurutmu yang mana yang lebih alim? Tanya seorang warga kepada tetangganya. Tentu Syekh Wahab, jawab yang satu. Beliau meninggalkan sepatunya tanpa rasa khawatir. Itu namanya tawakal, pasrah kepada Allah sepenuhnya. Tidak, selayang lain. Justru Syekh Qadir yang lebih bijak. Membawa sepatu masuk itu, artinya beliau tidak ingin memberi godaan kepada orang lain untuk berbuat dosa. Itu namanya waspada sekaligus menjaga orang lain. Perdebatan itu mengalir hangat dan sungguh-sungguh, sebagaimana perdebatan orang-orang yang baru saja kenyang makan dan belum mengantuk. Akhirnya, seseorang berkata dengan suara yang tegas, "Sudahlah, lebih baik kita tanyakan langsung saja kepada orangnya." Dan itulah yang mereka lakukan. Seusai sholat, dua kelompok warga mendekati kedua syekh itu secara terpisah. Kepada Syekh Wahab, seorang warga bertanya dengan sopan, "Wahai Tuan Syekh, mengapa Tuan meninggalkan sepatu di luar?" Syekh Wahab tersenyum. Senyumnya tenang, menenangkan, seperti permukaan danau di pagi hari. "Ketahuilah," ujarnya dengan suara berat yang terukur, "segala sesuatu telah aku pasrahkan kepada Allah. Jika sepatuku hilang, aku ikhlaskan. Bahkan aku akan mendoakan agar sepatu itu menjadi berkah bagi siapapun yang mengambilnya." Warga terdiam sejenak, lalu berbisik-bisik penuh kekaguman. Di sudut yang lain, Syekh Qadir ditanya dengan pertanyaan yang serupa. "Mengapa membawa sepatu masuk?" Syekh Qadir pun tersenyum, senyumnya lebih lebar sedikit, dan menjawab, "Karena jika aku biarkan sepatuku di luar, aku khawatir ia akan menggoda seseorang untuk mencurinya. Dan jika itu terjadi, maka aku pun ikut menanggung dosanya karena telah membuka peluang untuk kejahatan. Maka lebih baik ku bawa masuk demi menjaga orang lain dari perbuatan yang tidak baik." Warga pun meleleh untuk kedua kalinya. Suasana hangat, penuh kekaguman. Warga Baghdad sudah hampir sepakat bahwa hari itu mereka kedatangan dua wali yang hidup. Dan disinilah nasib selalu bekerja dengan caranya yang paling jenaka. Dari ujung jalan, dengan langkah santai yang khas, datanglah Abu Nawas. Abu Nawas adalah lelaki yang susah untuk didefinisikan. Ia bukan ulama, tapi kata-katanya sering lebih dalam dari ceramah. Ia bukan hakim, tapi pengamatannya lebih tajam dari vonis.
dan ia selalu muncul di saat yang paling tidak terduga, seperti hujan di musim kemarau atau seperti kebenaran di tengah pesta sanjung menyanjung. Ia melihat kerumunan, ia mendekat, ia mendengar cerita tentang kedua syekh itu, tentang sepatu, tentang tawakal, tentang waspada, tentang betapa alimnya kedua tamu itu. Abu Nawas mengangguk-angguk, namun ada sesuatu di sudut bibirnya yang bergerak perlahan, sesuatu yang bisa dibaca oleh siapapun yang mengenalnya sebagai pertanda bahwa ia sedang menyusun sesuatu. "Kawan-kawanku," kata Abu Nawas akhirnya, "kalian ini sungguh dermawan. Begitu mudah memberikan kekaguman kepada kata-kata yang terdengar indah." Seorang warga mengernyit. "Maksudmu apa, Abu Nawas? Mereka memang bijak." "Mungkin," kata Abu Nawas ringan, "tapi coba dulu kita lihat sesuatu." Belum sempat ia melanjutkan, seorang warga lain memotong dengan nada yang tidak begitu bersahabat. "Hati-hati, Abu Nawas. Mereka itu tamu terhormat. Jangan sampai lidahmu yang usil itu menyinggung orang-orang yang lebih alim darimu." Beberapa kepala mengangguk. Syekh Wahab dan Syekh Qadir berdiri tidak jauh dari sana. Wajah mereka mulai berubah seperti langit menjelang hujan. Abu Nawas tidak mundur. Ia justru melangkah maju selangkah, lalu berkata dengan tenang, "Justru karena kalian terlalu mudah menghormati, aku harus bicara." Kemudian ia menunjuk ke bawah, ke arah kaki. "Coba perhatikan sepatu Syekh Wahab," katanya kepada kerumunan. Semua mata perlahan berpindah ke sana. Sepatu Syekh Wahab tergeletak di teras. Kulitnya retak di sana-sini. Solnya sudah tipis. Warnanya sudah lama kehilangan kepercayaan dirinya. "Sepatu itu," kata Abu Nawas dengan nada yang sama-sama datar dan tajam, "sudah tidak punya nilai yang bisa membuat siapapun tergoda untuk mengambilnya. Tidak ada pencuri di Baghdad yang sudi mempertaruhkan reputasinya demi sepasang alas kaki yang kondisinya seperti itu. Wajar saja ia ditinggal di luar. Bukan karena tawakal, tapi karena memang tidak ada yang mau." Beberapa warga mulai saling pandang. "Sekarang," lanjut Abu Nawas, "perhatikan sepatu Syekh Qadir." Syekh Qadir secara refleks menarik ujung jubahnya sedikit ke bawah. Tapi terlambat. Semua sudah melihat. Sepatu itu mengkilap, kulitnya tebal dan terawat, jahitannya rapi. Ia adalah jenis sepatu yang membuat orang berpikir dua kali sebelum meninggalkannya di sembarang tempat. Itu, kata Abu Nawas, adalah sepatu yang wajar dibawa masuk, bukan karena khawatir orang lain berdosa, tapi karena pemiliknya tidak ingin kehilangan barang yang berharga. "Ini tuduhan yang tidak berdasar," bentak Syekh Qadir. Wajahnya memerah. "Kamu merendahkan niat baik kami." Abu Nawas menoleh kepadanya dengan tenang seperti orang yang sedang menjelaskan arah kepada seorang musafir yang tersesat. "Tuan Syekh," ujar Abu Nawas, "aku tidak menyentuh niat. Niat adalah urusan antara manusia dan Tuhannya, dan aku tidak punya kuasa ke sana. Aku hanya menunjukkan alasan, dan alasan itu ada di kaki Tuan, bukan di dalam hati." Keheningan turun ke atas kerumunan itu seperti kabut. Warga saling pandang, ada yang menunduk, ada yang mengangguk pelan, ada yang tiba-tiba menemukan sesuatu yang sangat menarik di ujung sandal mereka sendiri. Abu Nawas menutup dengan kalimat yang ia ucapkan bukan dengan keras, tapi dengan berat yang terasa sampai ke dinding-dinding masjid di sekitar mereka. "Kawan-kawanku," kata-kata yang indah itu mudah disusun oleh siapapun yang rajin berlatih. Tapi keikhlasan tidak tinggal di dalam jubah, dan ilmu tidak bermukim di ujung lidah. Keduanya diuji oleh satu hal saja, kejujuran. Dan kejujuran, sayangnya, seringkali tampak di tempat yang paling tidak kita perhatikan, seperti di bawah kaki. Misalnya, Syekh Wahab dan Syekh Qadir berdiri tegak, tapi ada sesuatu di wajah mereka yang runtuh tanpa suara. Bukan reputasi yang diserang Abu Nawas, bukan nama baik yang ia runtuhkan, hanya topeng. Dan topeng memang tidak pernah tahan lama di wajah orang yang berjalan di depan mata Abu Nawas. Maka berhati-hatilah dengan alasan yang terlalu indah, kawan. Karena kebenaran yang sesungguhnya seringkali lebih sederhana, dan ia selalu tahu cara menemukan cahaya
Kisah selanjutnya. Al-Kisah, di sebuah negeri yang letaknya cukup jauh dari Baghdad, hiduplah seorang ulama yang namanya Harum, seperti kayu cendana di musim panas. Ilmunya luas, ibadahnya tekun, dan wibawanya membuat orang-orang di sekitarnya secara otomatis duduk lebih tegak setiap kali ia memasuki ruangan. Ia adalah jenis ulama yang ketika berbicara, orang-orang mengangguk, dan ketika diam, orang-orang menunggu dengan penuh harap. Singkat kata, ia adalah orang yang sangat terhormat di negerinya. Namun, kehormatan yang terlalu lama tidak pernah diuji, kadang membuat pemiliknya sedikit lupa bahwa dunia ini lebih luas dari lingkaran orang-orang yang selalu setuju dengannya. Maka, pada suatu hari, sampailah ke telinganya sebuah kabar yang langsung membuat alisnya bertaut rapat. Kabar itu berasal dari Baghdad tentang seorang lelaki yang disebut-sebut sebagai tokoh sufi berilmu tinggi. Namun, kelakuannya sering membuat orang geleng kepala. Namanya Abu Nawas. Yang membuat sang ulama semakin tidak habis pikir adalah kenyataan bahwa masyarakat Baghdad bukannya menjauh dari Abu Nawas, melainkan justru memandangnya dengan penuh hormat dan kagum. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin seseorang yang sering bersikap serba tidak lazim, yang gerak-geriknya penuh tanda tanya, justru dianggap sebagai orang yang tinggi ilmu agamanya? Pertanyaan itu berputar-putar di dalam kepalanya seperti air di atas daun talas, tidak meresap, tidak pergi. Akhirnya, ia memutuskan bahwa cara terbaik untuk menjawab pertanyaan adalah pergi langsung ke sumbernya. Maka, ia pun berkemas, menempuh perjalanan jauh, menyusuri jalan-jalan panjang yang memisahkan negerinya dengan Baghdad, bertanya kepada orang-orang di sepanjang jalan, hingga akhirnya ia menemukan sebuah rumah yang sederhana dengan seorang lelaki yang duduk santai di depannya, seolah tidak punya urusan penting apapun di dunia ini. "Assalamualaikum," sapanya. "Apakah benar Anda yang bernama Abu Nawas?" Abu Nawas mendongak, memandang tamunya dari atas ke bawah dengan cara yang tidak kurang ajar, namun juga tidak terlalu sopan. "Ya, benar. Saya Abu Nawas. Anda ini siapa, Tuan, dan dari mana? Wajah Anda bukan wajah orang Baghdad." "Benar, saya musafir dari negeri seberang," jawab sang ulama. Abu Nawas langsung berdiri dan mempersilakan tamunya masuk dengan cara yang hangat, sebagaimana tuan rumah yang menyambut tamu tanpa perlu tahu dulu apa keperluan si tamu. Minuman disiapkan, tempat duduk dipersilakan, dan keduanya pun duduk berhadapan di ruang tamu yang sederhana namun terasa lapang. "Ada keperluan apa, Tuan? Sampai jauh-jauh mencari saya?" tanya Abu Nawas. "Saya ingin berdiskusi beberapa hal, jika Anda tidak keberatan," jawab sang ulama. "Sama sekali tidak. Silakan." Maka dimulailah percakapan itu. Sang ulama membuka dengan pertanyaan-pertanyaan seputar ilmu agama, dari cabang fikih hingga akar tauhid. Jawabannya dijajaki satu persatu dengan cermat, seperti seorang penguji yang sedang memeriksa kualitas logam dengan cara mengetuknya pelan-pelan. Dan dari cara Abu Nawas menjawab, dari pilihan katanya, dari kedalaman yang muncul di balik kesederhanaannya, sang ulama menyadari satu hal yang tidak ia duga akan ia temukan secepat ini. Lelaki di hadapannya ini bukan orang sembarangan, tapi ia sudah jauh-jauh datang dengan membawa misi. Maka, ia pun maju ke tujuan yang sesungguhnya. "Abu Nawas," katanya, "aku mendengar bahwa kamu ini tokoh sufi yang berwawasan luas. Tapi aku juga mendengar bahwa kamu sering bersikap tidak lazim, bahkan terkadang dianggap menyalahi syariat. Bagaimana kamu menjelaskan hal itu?" Abu Nawas tersenyum, bukan senyum yang meminta maaf, bukan pula senyum yang menantang. Senyum yang tenang, seperti permukaan laut di pagi hari sebelum angin datang. "Apa yang membuat Tuan risau dari hal itu? Bukankah setiap orang berhak memiliki pandangannya sendiri?" "Benar," kata sang ulama, "tapi ada batasannya. Jika seseorang belum benar-benar menguasai suatu perkara, lebih baik ia memilih diam daripada berbicara dan menyesatkan orang lain." Abu Nawas mengangguk pelan.
Jadi tujuan Tuan datang kemari adalah untuk menegur dan memberi saya ceramah. Sang ulama sedikit menggeser duduknya. Tujuan saya adalah menyambung silaturahmi dan saling mengingatkan antar sesama muslim. Itu adalah perbuatan yang mulia. Dan apa yang Tuan harapkan dari perbuatan mulia itu? Tentu bernilai ibadah. Dan dengan memperbanyak ibadah, insya Allah kita akan masuk surga. Jawab sang ulama dengan nada yang meyakinkan. Nada orang yang sudah sangat terbiasa mengucapkan kalimat itu dan tidak pernah sekalipun dipertanyakan. Abu Nawas menoleh kepadanya dengan ekspresi yang tenang, namun ada sesuatu di baliknya yang bergerak. Tuan tidak akan masuk surga, katanya. Ruangan itu tiba-tiba terasa berbeda. Sang ulama mengernyit. Apa maksudmu? Bukankah orang yang rajin sholat, puasa, dan berzikir itu akan masuk surga? Belum tentu, kata Abu Nawas ringan. Sang ulama menarik napas, berusaha tetap sabar. Baiklah, mungkin maksudmu manusia masuk surga bukan karena amal ibadahnya, melainkan karena rahmat Allah. Itu memang benar. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah, kita tetap harus menjalankan perintahnya dengan sungguh-sungguh. Itu juga belum cukup, kata Abu Nawas, masih dengan nada yang sama, datar dan tenang, seperti orang yang sedang membicarakan soal cuaca. Dan disinilah kesabaran sang ulama menemukan batasnya yang hari itu ternyata tidak terlalu jauh dari permukaannya. Kamu ini benar-benar sesat, Abu Nawas, bentaknya. Suaranya naik beberapa nada di atas kebiasaannya. Berani-beraninya kamu berbicara seperti itu. Apakah kamu hendak mengingkari semua yang telah ditetapkan? Abu Nawas mengangkat satu tangan dengan gerakan yang lembut, seperti orang yang meminta arak-arakan untuk berhenti sejenak. Tunggu dulu, Tuan. Mengapa terburu-buru? Tuan belum mendengar penjelasan saya sampai selesai. Sang ulama menghembuskan napas panjang. Baiklah, kalau begitu katakan, perbuatan apa yang bisa membuat seseorang masuk surga? Abu Nawas menatapnya sebentar, lalu menjawab dengan tenang. Tuan harus mati terlebih dahulu. Hening. Sang ulama membuka mulutnya, lalu menutupnya kembali, lalu membukanya lagi. Maksudmu? Tanpa kematian, kata Abu Nawas dengan nada seorang guru yang sedang menjelaskan hal yang paling mendasar kepada muridnya. Mana mungkin manusia bisa masuk surga? Salat, puasa, zikir, ibadah, rahmat Allah, semuanya itu adalah bekal dan jalan. Tapi pintunya tetap satu, Tuan. Dan pintu itu bernama kematian. Tanpa melewatinya, semua bekal itu belum bisa dipakai. Sang ulama terdiam. Di dalam kepalanya yang penuh dengan ilmu fikih, tauhid, hadis, dan tafsir, ia mencari-cari sanggahan. Ia membolak-balik lembar demi lembar pengetahuan yang sudah ia kumpulkan selama puluhan tahun, mencari satu kalimat, satu dalil, satu argumen yang bisa ia letakkan di atas meja untuk menandingi jawaban yang baru saja ia dengar. Tidak ada. Bukan karena jawabannya salah, tapi justru sebaliknya. Jawaban itu benar, sederhana, jelas, dan benar. Dan itulah yang membuat wajah sang ulama perlahan berubah warna menjadi merah. Bukan warna merah kemarahan, melainkan merah yang lebih menyiksa dari itu. Merah malu. Ia yang sudah menempuh perjalanan jauh, yang sudah mempersiapkan berbagai argumen sepanjang jalan, yang datang dengan niat menegur dan meluruskan, ternyata tidak memikirkan hal yang paling mendasar dan paling sederhana dari sebuah perjalanan menuju surga. Bahwa seseorang harus mati dulu. Sang ulama berdiri perlahan, merapikan jubahnya. Ia mengucapkan salam perpisahan dengan suara yang lebih pelan dari suara masuknya tadi, dan melangkah keluar dari rumah Abu Nawas dengan langkah yang tidak kalah jauhnya dari langkah ia masuk, namun dengan beban yang berbeda di kedua bahunya. Abu Nawas melepas kepergiannya dari depan pintu, masih dengan senyum yang sama sejak tadi. Tenang, tidak menang-menangan, tidak pula merasa perlu untuk berteriak ke punggung sang ulama bahwa ia baru saja kalah dalam pertandingan yang ia sendiri yang memulainya. Dan kota Baghdad kembali ke kesibukannya yang biasa,
tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi di dalam rumah kecil yang sederhana itu, di mana seorang lelaki yang dianggap nyeleneh baru saja mengingatkan seorang ulama besar tentang satu-satunya syarat yang tidak pernah bisa dinegosiasikan oleh siapapun, tidak peduli betapa luasnya ilmu yang ia bawa. Maka berhati-hatilah, kawan, ketika kita datang ke hadapan orang lain dengan membawa segudang ilmu dan niat untuk meluruskan. Sebab terkadang kebenaran yang paling dalam justru tersembunyi di balik kalimat yang paling sederhana, menunggu dengan sabar untuk ditemukan oleh mereka yang mau berhenti sejenak dan berpikir, bukan hanya berbicara. Kisah selanjutnya. Al-Kisah di sebuah sudut kota Baghdad yang tidak terlalu ramai namun cukup untuk saling mendengar kabar satu sama lain, bersebelahanlah dua buah rumah yang pemiliknya tidak bisa lebih berbeda satu sama lain. Rumah yang pertama adalah rumah Abu Nawas yang sudah kita kenal baik. Rumah yang sederhana, tidak istimewa dari luar, namun dari dalamnya selalu mengalir cerita-cerita yang membuat orang tidak pernah menyesal mampir. Rumah yang kedua adalah rumah Mahmud. Mahmud adalah tetangga yang baik hatinya, rajin salatnya, dan tidak pernah menyakiti siapapun dengan sengaja. Namun, ada satu hal yang membuat nama Mahmud terkenal di seluruh kampung, bukan karena kebaikannya, melainkan karena kesialan yang seolah-olah sudah memilih untuk tinggal bersamanya secara permanen, seperti tamu yang tidak pernah pamit. Setiap hari, tanpa gagal, Mahmud keluar dari rumahnya dengan kopiah di kepala dan kegelisahan di mata. Dan setiap hari, tanpa gagal pula, ia pulang dengan cerita baru tentang sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Orang-orang di kampung sudah hafal betul dengan pola ini. "Itu Mahmud," kata mereka dengan nada yang campuran antara kasihan dan takjub. "Kemarin tasnya ketinggalan di warung. Hari ini sandalnya putus di tengah jalan. Besok entah apa lagi." Ada yang percaya bahwa Mahmud memang dilahirkan di hari yang kurang beruntung. Ada yang berpendapat bahwa ia punya semacam kemampuan khusus untuk menarik kesialan dari segala penjuru. Dan ada pula yang hanya menggeleng sambil berkata, "Kasihan sekali." Mahmud sendiri sudah lama menyerah pada penjelasan yang paling mudah dijangkaunya, yaitu bahwa nasibnya memang begitu, bahwa ada sesuatu dalam hidupnya yang sudah ditetapkan untuk selalu berakhir di tempat yang salah. Abu Nawas yang tinggal tepat di sebelah dan sudah bertahun-tahun menjadi saksi berbagai episode kesialan Mahmud, memutuskan suatu hari bahwa sudah waktunya ia mengunjungi tetangganya itu dengan niat yang lebih dari sekadar basa-basi. Ia mengetuk pintu rumah Mahmud. Mahmud membukanya dengan wajah yang bahkan di saat membuka pintu untuk menyambut tamu pun masih memancarkan sesuatu yang mirip dengan mendung di musim hujan. "Mahmud," kata Abu Nawas langsung, "ceritakan kepadaku apa yang sedang terjadi denganmu sebenarnya." Mahmud menghela napas panjang, napas orang yang sudah sangat terbiasa menghela napas panjang, sehingga ia melakukannya bahkan sebelum mulai berbicara. "Masuk dulu, Abu Nawas." Mereka pun duduk, dan Mahmud mulai bercerita. Cerita yang keluar adalah cerita tentang pekerjaan baru yang ia coba beberapa waktu belakangan. Setelah cukup lama tidak bekerja, ia akhirnya memutuskan untuk mencoba peruntungan di sebuah tempat yang menawarkan posisi yang cocok untuknya. Semua tampak menjanjikan. Ia sudah menyiapkan dirinya. Ia sudah berniat dengan sungguh-sungguh. Namun di hari pertama kerja, sesuatu yang tidak ia rencanakan terjadi. Ia mengambil jalan yang salah. Bukan salah sedikit, melainkan salah yang membawanya ke ujung kota yang sama sekali berbeda arah dari tempat yang ia tuju. Ketika akhirnya ia menyadari kesalahannya dan berusaha membenarkan arah, waktu sudah terlanjur habis. Ia tiba terlambat, dan majikannya yang rupanya adalah jenis orang yang tidak menerima keterlambatan dalam bentuk apapun, di hari pertama kerja
langsung memecatnya saat itu juga tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan. "Begitulah Abu Nawas," kata Mahmud mengakhiri ceritanya. "Semuanya selalu berakhir seperti ini. Aku sudah berusaha, tapi hasilnya tetap sama." Abu Nawas mendengarkan semua itu dengan saksama. Ia tidak langsung berkomentar. Ia tidak pula langsung menghibur dengan kata-kata yang manis namun kosong. Ia duduk sebentar dengan ekspresi orang yang sedang benar-benar memikirkan sesuatu, bukan sekadar pura-pura memikirkan. Kemudian ia berkata, "Mahmud, boleh aku tanya sesuatu?" "Tentu." "Ketika kamu berangkat ke pekerjaan baru itu, sudah berapa lama kamu tahu di mana tempatnya?" Mahmud berpikir sebentar. "Baru tahu, sehari sebelumnya." "Dan kamu sudah mencoba jalan ke sana sebelum hari pertama kerja?" "Belum." "Kamu tahu dengan pasti berapa lama waktu tempuhnya?" "Tidak terlalu pasti." "Dan kamu bangun berapa malam sebelum jam berangkat?" Mahmud terdiam. Di dalam keheningan singkat itu, sesuatu sedang bergerak di balik wajahnya yang lesu, sesuatu yang tampak seperti awal dari sebuah pemahaman yang belum sepenuhnya tiba. Abu Nawas tidak mengatakan apa-apa dulu. Ia memberi waktu kepada pemahaman itu untuk berjalan sendiri sampai ke tempat yang seharusnya. Lalu, dengan nada yang tidak menghakimi, namun juga tidak bisa disebut lembut sepenuhnya, Abu Nawas berkata, "Mahmud, kamu ini bukan orang yang sial. Kamu adalah orang yang belum terbiasa membuat rencana yang cukup matang sebelum melangkah." Mahmud menatapnya. "Maksudnya?" "Kesialan itu sebagian besar adalah nama lain dari ketidaksiapan yang belum kita akui," kata Abu Nawas. "Kamu tersesat bukan karena nasib buruk yang mengikutimu. Kamu tersesat karena kamu tidak tahu jalannya dan tidak sempat belajar sebelum berangkat. Itu bukan sial, Mahmud. Itu adalah informasi." "Informasi?" "Informasi bahwa ada sesuatu yang perlu disiapkan lebih baik." Abu Nawas bersandar sedikit. "Sekarang begini, kalau kamu mau kita coba bersama. Kamu cari pekerjaan baru dan kita siapkan segalanya dengan benar dari awal. Bukan asal berangkat, tapi berangkat dengan bekal yang cukup." Mahmud memandang tetangganya itu dengan ekspresi yang mulai berubah perlahan-lahan, seperti langit yang mulai melepaskan mendungnya menjelang sore. "Kamu mau membantuku?" "Bukankah itu gunanya tetangga?" jawab Abu Nawas ringan. Maka dimulailah sebuah proses yang tidak terlalu dramatis, namun ternyata jauh lebih penting dari yang keduanya bayangkan. Abu Nawas membantu Mahmud menyusun langkah-langkah kecil yang selama ini tidak pernah Mahmud pikirkan dengan serius. Bukan langkah-langkah besar yang membutuhkan keberanian luar biasa, melainkan langkah-langkah kecil yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan yang justru lebih sulit dari keberanian. Mereka mencari tahu tentang tempat kerja yang sesuai dengan kemampuan Mahmud. Mereka memperkirakan waktu perjalanan dengan lebih cermat. Mahmud bahkan melakukan perjalanan percobaan ke tempat yang dituju beberapa hari sebelum tanggal lamaran, hanya untuk memastikan bahwa ia tahu jalannya, tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan tahu di mana ia harus berdiri ketika sampai. Abu Nawas juga berbicara tentang hal lain yang tidak kalah pentingnya, tentang doa. Tentang bagaimana berdoa bukan berarti menyerahkan semua urusan tanpa ikhtiar, melainkan memohon agar ikhtiar yang sudah dilakukan mendapat keberkahan dari Yang Maha Kuasa. "Mahmud," kata Abu Nawas suatu sore ketika mereka sedang duduk di beranda, "orang yang berputus asa itu sebenarnya sedang meremehkan Allah." Ia seolah berkata bahwa Allah tidak punya kuasa untuk mengubah keadaannya. Padahal Allah itu Maha Pembalik keadaan. Tapi Dia tidak membalikan keadaan orang yang sudah memutuskan untuk tidak bergerak. Mahmud mendengarkan dengan cara yang berbeda dari biasanya. Bukan mendengarkan sambil mengangguk karena tidak enak hati, melainkan mendengarkan sambil menyimpan apa yang ia dengar di tempat yang lebih dalam. Beberapa minggu berlalu, dan ketika hari lamaran itu tiba, Mahmud berangkat dari rumahnya dengan cara yang berbeda. Kopiah di kepalanya masih sama, tapi yang berbeda adalah sesuatu yang ada di balik matanya. Bukan lagi kegelisahan yang mengambang tanpa arah,
melainkan sesuatu yang lebih mirip dengan kesiapan. Ia tidak tersesat. Ia tiba tepat waktu. Bahkan beberapa menit lebih awal dari yang diperlukan, cukup untuk duduk sebentar, menarik napas, dan mempersiapkan dirinya sebelum masuk. Hasilnya tidak perlu menunggu terlalu lama untuk diketahui. Ketika Mahmud pulang sore itu dan mengetuk pintu rumah Abu Nawas dengan ketukan yang berbeda dari ketukan-ketukan sebelumnya, ketukan yang lebih ringan dan lebih cepat, Abu Nawas sudah tahu sebelum pintu dibuka sepenuhnya bahwa kabar yang dibawa tetangganya itu bukan kabar yang biasa. "Aku diterima," kata Mahmud. 2 kata. Tapi beratnya terasa seperti sesuatu yang sudah lama ditunggu oleh udara di sekitar mereka. Abu Nawas tersenyum. Bukan senyum orang yang merasa telah melakukan sesuatu yang besar, melainkan senyum orang yang senang melihat sesuatu yang sudah seharusnya terjadi, akhirnya terjadi juga. "Bukan kamu yang berubah nasib, Mahmud," kata Abu Nawas. "Kamu yang berubah cara, dan ketika cara berubah, hasilnya pun ikut berubah. Nasib itu bukan sesuatu yang menimpa kita dari luar. Ia sebagian besar adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari, termasuk keputusan untuk mau menyiapkan diri dengan lebih baik dari sebelumnya." Mahmud mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, anggukan itu tidak terasa berat. Sejak hari itu, cerita tentang Mahmud di kampung perlahan-lahan berganti. Bukan lagi cerita tentang tas yang tertinggal atau sandal yang putus di jalan, melainkan cerita tentang tetangga Abu Nawas yang dulu selalu sial, namun sekarang pelan-pelan menemukan langkahnya. Dan orang-orang yang dulu hanya menggeleng sambil berkata, "Kasihan," kini mulai mengangguk dengan cara yang berbeda. Maka begitulah, kawan, kesialan yang paling sering kita keluhkan itu jarang sekali benar-benar tentang nasib. Ia hampir selalu tentang persiapan yang kurang, rencana yang terburu-buru, dan doa yang diucapkan tanpa ikhtiar yang cukup untuk menemaninya. Nasib baik tidak datang menjemput orang yang duduk menunggu. Ia datang kepada orang yang sudah berdiri, sudah memakai sepatunya dengan benar, sudah tahu jalan yang akan ia tempuh, dan sudah berdoa dengan keyakinan bahwa Yang Maha Kuasa tidak pernah membiarkan usaha yang sungguh-sungguh pergi tanpa hasil. Kisah selanjutnya. Al-Kisah. Pada suatu pagi yang terasa lebih bersemangat dari biasanya, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid duduk di singgasananya dengan sebuah pertanyaan yang sudah cukup lama berputar di dalam kepalanya. Pertanyaan itu bukan tentang perang, bukan tentang pajak, dan bukan pula tentang sengketa tanah antara dua keluarga bangsawan yang tidak pernah bisa akur. Pertanyaan itu tentang celana. Lebih tepatnya, tentang celana yang potongannya berhenti di atas mata kaki, yang belakangan ini terlihat di mana-mana di jalanan Baghdad, dipakai oleh berbagai kalangan dengan berbagai alasan, dari yang religius hingga yang sekadar mengikuti arus. Baginda Raja memanggil Abu Nawas. Abu Nawas datang seperti biasanya, dengan langkah yang tidak tergesa dan senyum yang sudah terpasang sejak sebelum ia masuk ke ruangan. Ia memberi hormat dan duduk di tempat yang dipersilakan. "Abu Nawas," kata Baginda Raja membuka percakapan, "sudah lama sebenarnya aku ingin membahas ini denganmu. Aku ingin mendengar pendapatmu tentang celana cingkrang yang sedang ramai diperbincangkan itu. Apa hukumnya? Apakah salat seseorang menjadi bermasalah jika memakai celana yang panjangnya melewati mata kaki?" Abu Nawas tersenyum dengan cara orang yang sudah menduga bahwa pertanyaan semacam ini akan datang cepat atau lambat. Paduka, ini memang pertanyaan yang sedang hidup di tengah masyarakat. Di mana-mana orang membicarakannya. Ada yang setuju, ada yang keras menolak, dan ada yang berada di tengah-tengah sambil mencoba tidak menyinggung siapapun. "Ceritakan kepadaku," kata Baginda Raja. "Mereka yang mengatakan celana cingkrang adalah sunnah bersandar pada hadis yang sahih. Paduka, Nabi bersabda bahwa Allah tidak akan memandang kepada orang yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong. Dari sini, sebagian ulama menyimpulkan bahwa memakai pakaian yang tidak melewati mata kaki
adalah bagian dari ajaran Nabi yang selayaknya diikuti. Baginda Raja mengangguk. Dan yang berpendapat sebaliknya, mereka mengatakan bahwa kuncinya ada pada kata sombong di dalam hadis itu, paduka. Larangan yang sesungguhnya adalah kesombongan, bukan panjangnya kain. Jadi, selama seseorang tidak menyeret pakaiannya dengan niat membanggakan diri, panjang pendeknya celana tidak menjadi masalah. Baginda Raja menautkan jarinya satu sama lain di atas mejanya. Nah, itulah yang membuatku bingung, Abu Nawas. Dua pendapat, dua dalil, dua kelompok yang masing-masing merasa benar. Lalu kita ini harus mengikuti yang mana? Abu Nawas diam sejenak. Bukan diam karena tidak tahu, melainkan diam seperti orang yang sedang memilih pintu mana yang akan ia buka terlebih dahulu, karena semua pintu menuju tempat yang sama. Paduka, katanya kemudian, izinkan hamba menjawab dengan cara hamba sendiri. Silakan. Tentang sah atau tidaknya sholat seseorang, hamba yakin kita semua sepaham bahwa itu tidak ditentukan oleh panjang atau pendeknya celana. Sholat yang rusak bukan karena kain yang melewati mata kaki. Sholat yang rusak adalah sholat yang dikerjakan dengan hati yang tidak hadir, dengan pikiran yang ada di tempat lain, dengan keikhlasan yang sudah habis sebelum takbir selesai diucapkan. Baginda Raja mengangguk pelan. Benar juga. Lalu, tapi Paduka bertanya tentang celana itu sendiri, bukan hanya tentang sholat. Dan disinilah hamba ingin berbicara, bukan sebagai orang yang punya ilmu tinggi, karena hamba bukan ulama besar, Paduka. Hamba berbicara sebagai orang awam yang mencoba berpikir dengan cara yang paling sederhana. Abu Nawas berhenti sebentar, memastikan bahwa Baginda Raja mengikutinya. Kita hidup di dunia ini hanya sekali, Paduka. Setelah kematian, tidak ada sesi ulangan. Tidak ada kesempatan untuk kembali dan memperbaiki apa yang terlewat. Dan kita semua tahu bahwa di ujung perjalanan itu hanya ada dua tempat tujuan. Baginda Raja terdiam. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih serius dari sebelumnya. Sekarang, tentang celana ini, lanjut Abu Nawas, hamba tidak mau berspekulasi tentang dosa, Paduka. Bukan karena hamba tidak peduli, justru karena hamba sangat peduli. Dan justru karena hamba peduli, hamba lebih memilih untuk tidak bermain-main di wilayah yang masih diperdebatkan. Maksudmu? Begini, Paduka, memakai celana di atas mata kaki tidak ada satupun yang melarangnya. Tidak ada ulama manapun yang mengatakan bahwa celana cingkrang itu haram. Ia berada di wilayah yang jelas, tidak ada resiko di sana. Abu Nawas mengangkat satu tangannya dengan gerakan yang tenang. Sedangkan memakai celana di bawah mata kaki, ini yang menjadi perdebatan, Paduka. Dan yang memperdebatkannya bukan orang-orang awam seperti hamba. Yang memperdebatkannya adalah para ulama besar yang ilmunya bertingkat-tingkat di atas kita. Mereka yang hidupnya didedikasikan untuk memahami Al-Quran dan hadis pun masih berbeda pendapat tentang hal ini. Baginda Raja menyandarkan badannya sedikit ke belakang. Lanjutkan. Maka, hamba ajukan sebuah pertanyaan sederhana. Paduka, jika celana di bawah mata kaki itu ternyata memang diperbolehkan dan tidak ada dosanya, maka orang yang memakai celana cingkrang tidak rugi apa-apa. Ia hanya memakai celana yang sedikit lebih pendek dari yang lain. Abu Nawas mengangkat satu jarinya. Tapi jika ternyata setelah kita mati nanti, yang benar adalah pendapat yang melarangnya, maka orang yang selama hidupnya memakai celana di bawah mata kaki itu menghadapi persoalan yang tidak kecil, Paduka. Dan persoalan itu akan ia hadapi di tempat yang tidak ada lagi kesempatan untuk meminta maaf, tidak ada lagi waktu untuk berubah, dan tidak ada lagi jalan untuk kembali. Keheningan turun ke ruangan itu seperti kabut di pagi hari. Baginda Raja duduk diam dengan ekspresi orang yang sedang mencerna sesuatu yang lebih berat dari yang ia perkirakan ketika pertama kali mengajukan pertanyaan tadi. Jadi, kata Abu Nawas menutup penjelasannya dengan nada yang tenang dan tidak menggurui.
Hamba sebagai orang awam memilih untuk bermain aman, Paduka. Bukan karena hamba merasa lebih alim dari siapapun, bukan pula karena hamba ingin menghakimi orang yang berbeda pilihan, melainkan karena hamba tidak mau bertaruh dengan sesuatu yang taruhannya baru diketahui setelah kita tidak bisa lagi melakukan apapun untuk mengubah hasilnya. Baginda Raja menatap Abu Nawas cukup lama. Lalu, perlahan-lahan, sebuah senyum muncul di wajahnya. Bukan senyum yang lahir dari sesuatu yang lucu, melainkan senyum orang yang baru saja menerima sesuatu yang ia butuhkan, sesuatu yang sederhana, namun terasa seperti tangan yang memegang bahu di saat yang tepat. "Kamu benar, Abu Nawas," kata Baginda Raja akhirnya. "Beribadah yang pasti-pasti saja, yang sudah jelas boleh, yang sudah jelas tidak melanggar. Untuk hal-hal yang masih diperdebatkan, lebih baik kita ambil yang lebih aman." Abu Nawas mengangguk. "Begitulah, Paduka. Dan jika ada yang bertanya mengapa Paduka memilih begitu, jawabannya sederhana saja. Karena Paduka tidak ingin menyesal di tempat yang tidak menyediakan kotak saran." Baginda Raja tertawa pendek, tawa yang hangat dan tulus. "Terima kasih, Abu Nawas. Kamu selalu punya cara untuk membuat hal yang rumit terasa lebih mudah dipahami." Abu Nawas berdiri dan memberi hormat. "Hamba hanya orang awam yang mencoba berpikir dengan jujur, Paduka. Ulama-ulama yang sesungguhnya ada di luar sana dan ilmu mereka jauh di atas hamba. Tapi prinsip kehati-hatian itu, hamba rasa, tidak membutuhkan ilmu yang tinggi untuk dipahami. Ia hanya membutuhkan kejujuran untuk mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya dan kebijaksanaan untuk bertindak sesuai dengan ketidaktahuan itu." Dan begitulah kawan, percakapan tentang celana itu berakhir bukan dengan satu pihak yang menang dan satu pihak yang kalah. Ia berakhir dengan sebuah prinsip yang sebenarnya sudah sangat tua, lebih tua dari Baghdad, lebih tua dari celana cingkrang itu sendiri, bahwa dalam menghadapi hal-hal yang masih diperdebatkan, jalan yang paling bijak bukan selalu yang paling berani atau yang paling vokal. Kadang, jalan yang paling bijak adalah jalan yang paling berhati-hati, yang memilih untuk tidak mengambil resiko yang tidak perlu, terutama ketika resiko itu baru bisa diketahui di tempat yang sudah tidak ada jalan pulang darinya. Dan untuk urusan celana kawan, hitung saja sendiri, apa susahnya menaikkan sedikit dibanding menanggung pertanyaan yang tidak bisa dijawab setelah kita sudah tidak ada lagi di sini untuk menjawabnya. Kisah selanjutnya. Al-Kisah di sebuah desa yang tidak terlalu jauh dari keramaian Baghdad, namun cukup jauh untuk memiliki ritme hidupnya sendiri, tinggallah seorang janda yang bernama Zainab. Kecantikan Zainab adalah jenis kecantikan yang membuat orang berhenti di tengah langkah. Bukan karena berlebihan, melainkan karena ada sesuatu yang terpancar dari wajahnya yang sulit untuk tidak diperhatikan. Para pria di desa itu sudah lama menaruh perhatian kepadanya, datang dengan berbagai alasan dan berbagai cara. Ada yang membawa buah-buahan, ada yang tiba-tiba rajin lewat di depan rumahnya, ada pula yang mendadak punya urusan penting dengan tetangga di sebelah rumah Zainab yang tidak pernah ia kunjungi sebelumnya. Namun, Zainab belum menemukan seorang pun yang benar-benar menarik perhatiannya, bukan karena ia terlalu pemilih dalam urusan rupa atau harta, melainkan karena Zainab, di balik kecantikannya yang membuat orang lengah, adalah perempuan yang lebih tertarik pada sesuatu yang tidak tampak di permukaan. Ia tertarik pada kecerdasan, pada ketajaman pikiran, pada kemampuan seseorang untuk tidak tergoyahkan oleh angin yang berhembus dari arah yang paling menggoda sekalipun. Maka, ketika sampai ke telinganya cerita-cerita tentang Abu Nawas, seorang lelaki dari Baghdad yang terkenal dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya, sesuatu di dalam diri Zainab tergelitik dengan cara yang berbeda dari biasanya. Ia ingin mengujinya, bukan dengan cara yang kasar atau yang terang-terangan, melainkan dengan cara yang halus yang hanya bisa dibaca oleh orang yang cukup jeli untuk membacanya.
Maka dikirimkanlah undangan kepada Abu Nawas. Alasannya sederhana dan terhormat, ia ingin meminta nasihat tentang beberapa hal yang sedang ia pikirkan. Dan Abu Nawas yang memang tidak pernah menolak permintaan bantuan dari siapapun, menerima undangan itu dan datang di waktu yang sudah disepakati. Zainab menyambutnya di depan pintu dengan senyuman yang manis dan sopan. "Mari, Tuan Abu, silakan masuk. Terima kasih sudah bersedia datang." Abu Nawas masuk dan duduk di tempat yang dipersilakan dengan cara yang santai, cara orang yang merasa nyaman di mana saja ia berada. "Tentu saja Zainab, ada yang bisa kubantu?" Percakapan dimulai dengan baik. Zainab berbicara tentang beberapa hal, pertanyaan-pertanyaan yang masuk akal dan memang layak untuk dibahas. Abu Nawas menjawab dengan sabar dan rinci, sebagaimana kebiasaannya ketika diminta berbicara tentang sesuatu yang ia kuasai. Namun, perlahan-lahan arah percakapan itu mulai bergeser. Seperti perahu yang awalnya berjalan lurus, namun sedikit demi sedikit kemudinya diputar ke arah lain. Kata-kata Zainab mulai mengandung sesuatu yang berbeda. Nada suaranya berubah menjadi lebih lembut dari yang diperlukan untuk sebuah percakapan tentang nasihat. Dan caranya duduk, caranya memandang, caranya tersenyum, semuanya mulai berbicara tentang hal yang berbeda dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi ia ajukan. Abu Nawas memperhatikan semua ini dengan tenang, sebagaimana ia memperhatikan segalanya tanpa menunjukkan bahwa ia memperhatikan. Di dalam kepalanya, sebuah keputusan sedang diambil dengan cepat dan tanpa ragu. Dan tidak lama kemudian, sebuah rencana kecil sudah tersusun dengan rapi di sana. "Zainab," kata Abu Nawas tiba-tiba, dengan nada yang ringan namun cukup untuk mengalihkan arah percakapan. "Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menunjukkan sesuatu yang menarik kepadamu." Zainab mengangkat alisnya dengan penasaran. "Apa itu, Tuan Abu?" Abu Nawas merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kantong kecil yang dipegang dengan cara yang membuat orang ingin tahu apa isinya. Kantong itu kecil, terbuat dari kain yang biasa, namun cara Abu Nawas memegangnya membuat seolah-olah di dalamnya tersimpan sesuatu yang sangat berharga. "Di dalam kantong ini," kata Abu Nawas dengan suara yang pelan dan misterius, "ada sesuatu yang sangat istimewa, tapi untuk bisa melihatnya ada syaratnya." "Syarat apa?" "Kamu harus menutup matamu terlebih dahulu. Dan ketika matamu tertutup, bayangkan sesuatu yang sangat indah. Tempat yang tenang, penuh bunga yang harum, dengan angin yang sejuk dan langit yang biru. Bayangkan dengan sungguh-sungguh sampai kamu benar-benar bisa merasakannya." Zainab memandang Abu Nawas sebentar dengan senyum yang masih menyimpan rasa penasarannya. Lalu ia menurut, matanya perlahan menutup. "Sudah Tuan Abu, aku sudah menutup mata. Sekarang apa?" "Bayangkan tempat itu," kata Abu Nawas dengan suara yang tenang. "Bunga-bunganya, anginnya, langitnya. Biarkan dirimu ada di sana sepenuhnya." Sejenak kemudian Abu Nawas menambahkan, "Nah, kalau sudah siap, buka matamu perlahan." Zainab membuka matanya dengan perlahan, dengan cara orang yang bersiap melihat sesuatu yang mengejutkan. Dan memang ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Hanya saja bukan yang ia bayangkan. Abu Nawas sudah berdiri di depan pintu, dengan kantong kecil itu sudah masuk kembali ke dalam sakunya, dan satu tangannya sudah memegang gagang pintu. "Mau kemana Tuan Abu?" tanya Zainab. Kebingungan yang tulus terpancar di wajahnya. Abu Nawas berbalik dan memandangnya dengan senyum yang bersih dan tanpa sisa-sisa kejanggalan di dalamnya. "Zainab," katanya, "kamu baru saja menutup matamu dan membayangkan tempat yang indah. Dan ketika kamu membuka matanya, saya sudah di pintu. Itulah yang ingin saya tunjukkan kepadamu." Zainab mengerutkan dahinya. "Maksudnya?" "Godaan itu bekerja persis seperti itu," kata Abu Nawas. "Ia meminta kita menutup mata, berhenti berpikir jernih, dan membayangkan sesuatu yang tampak indah. Dan ketika kita akhirnya membuka mata, kita mendapati bahwa yang paling berharga, yaitu
kejernihan pikiran, kehormatan diri, dan waktu yang tidak bisa kembali, sudah berdiri di depan pintu dan hampir pergi. Zainab terdiam. "Kamu adalah perempuan yang cerdas, Zainab," lanjut Abu Nawas dengan nada yang tidak menghakimi, melainkan berbicara seperti orang yang benar-benar ingin didengar. "Kecantikanmu nyata dan itu adalah anugerah. Tapi kecantikan yang dipakai untuk menguji orang hanya akan mengundang orang yang suka diuji. Sedangkan yang kamu cari, saya yakin, adalah sesuatu yang lebih dari itu." Abu Nawas memberi hormat dengan cara yang sopan dan tulus. "Semoga harimu baik, Zainab. Terima kasih atas undangannya." Dan ia pun melangkah keluar, menutup pintu di belakangnya dengan pelan, meninggalkan ruangan itu dalam keheningan yang berbeda dari keheningan manapun yang pernah Zainab rasakan sebelumnya. Zainab duduk di tempat yang sama cukup lama setelah Abu Nawas pergi. Ia memandangi pintu yang sudah tertutup itu, lalu memandangi tangannya sendiri, lalu kembali ke pintu. Ada sesuatu yang baru saja terjadi di ruangan ini, sesuatu yang tidak bisa ia tunjuk dengan tepat, namun bisa ia rasakan dengan jelas. Bukan rasa malu, walaupun ada sedikit dari itu. Bukan juga rasa kecewa, walaupun ada sedikit dari itu juga. Melainkan sesuatu yang lebih mirip dengan perasaan ketika seseorang memberimu cermin di saat yang tepat, dan kamu melihat di dalamnya bukan hanya wajahmu, melainkan juga sesuatu di balik wajahmu yang selama ini tidak kamu perhatikan. Abu Nawas tidak memarahinya, tidak menghakiminya, tidak pula pergi dengan cara yang membuatnya merasa dihina. Ia pergi dengan cara yang membuat Zainab justru merasa dihormati, dianggap cukup cerdas untuk memahami apa yang baru saja terjadi tanpa perlu dijelaskan dengan kata-kata yang panjang. Dan mungkin itulah, pikir Zainab akhirnya, yang selama ini ia cari tanpa tahu namanya. Seseorang yang ketika menghadapi godaan tidak lari dengan panik, tidak pula terjatuh dengan mudah, melainkan berdiri dengan tenang, tersenyum, dan mengubah momen itu menjadi sebuah pelajaran yang tidak akan terlupakan. Maka, begitulah, kawan, kecerdikan sejati bukan hanya soal bagaimana kita memecahkan teka-teki yang sulit atau memenangkan perdebatan yang rumit. Kadang kecerdikan yang paling tinggi adalah tahu bagaimana caranya keluar dari sebuah ruangan dengan membawa kehormatan yang utuh, baik kehormatan diri sendiri maupun kehormatan orang yang kita tinggalkan di dalamnya. Dan kantong kecil yang tidak pernah dibuka itu, mungkin memang tidak ada isinya, atau mungkin isinya justru adalah pelajaran itu sendiri yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang mau membuka mata pada saat yang tepat. Kisah selanjutnya. Alkisah, pada suatu sore yang tidak terlalu sibuk, Baginda Raja memutuskan untuk berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad. Bukan perjalanan resmi dengan iringan pengawal dan tabuhan jendrang, melainkan perjalanan yang lebih santai, jenis perjalanan yang dilakukan oleh seorang raja ketika ia ingin sejenak melupakan bahwa ia adalah raja. Baghdad di sore hari selalu punya caranya sendiri untuk menjadi indah. Pedagang mulai membereskan lapak. Anak-anak berlarian di ganggang sempit. Aroma roti dari tungku-tungku rumah tangga mengapung di udara dengan ramah. Semuanya hidup, ramai, dan penuh dengan kesibukan orang-orang yang masih punya hari esok untuk direncanakan. Maka, agak mengejutkan ketika di sudut kota yang paling sunyi, di samping sebidang tanah yang ditandai nisan-nisan sederhana, Baginda Raja melihat seseorang sedang duduk sendirian. Ia duduk tidak dengan gaya orang yang kelelahan, juga tidak seperti orang yang sedang menunggu sesuatu. Ia duduk seperti orang yang sedang melakukan pekerjaan yang serius, namun tidak membutuhkan tangan untuk menyelesaikannya. Duduk dan berpikir. Berpikir dengan seluruh tubuhnya. Baginda Raja mengenali punggung itu. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Raja itu mendekat dengan langkah yang pelan, seolah tidak ingin mengganggu sesuatu yang sedang berlangsung di sana. "Wahai Abu Nawas," tegurnya dengan lembut, "apa gerangan yang membawamu ke tempat seperti ini?" Abu Nawas menoleh. Ia tidak terkejut.
Sepertinya tidak ada hal di dunia ini yang benar-benar bisa mengejutkan Abu Nawas. Hamba sedang merenungi kehidupan ini, Paduka, jawabnya tenang, lalu kembali memandang ke depan, ke arah nisan-nisan yang berdiri diam dalam cahaya sore yang mulai keemasan. Raja itu duduk di dekatnya, dan Abu Nawas pun mulai bercerita. Ia bercerita bukan dengan cara seorang pengkhotbah yang berdiri di atas mimbar dengan suara yang memenuhi ruangan. Ia bercerita dengan cara seorang teman yang duduk berdampingan di pinggir jalan, suaranya rendah dan berat. Setiap katanya dipilih, seperti seseorang yang sedang memilah batu-batu di tepi sungai. Hanya yang benar-benar bernilai yang ia angkat. Ia berbicara tentang apa yang menanti di ujung jalan kehidupan bagi mereka yang melewati hari-harinya dengan lalai. Tentang betapa dahsyat dan pedihnya balasan bagi jiwa yang menghabiskan waktunya hanya untuk menghitung apa yang ia miliki dan lupa bertanya apa yang telah ia berikan. Baginda Raja mendengarkan, dan tanpa ia sadari, sesuatu di dalam dadanya mulai bergerak. Bukan bergerak seperti marah atau tersinggung, bergerak seperti pintu yang selama bertahun-tahun terkunci rapat dan kini engselnya tiba-tiba berbunyi. Air mata turun tanpa diundang, membasahi pipi, lalu janggut, lalu jatuh ke tanah yang sama yang menampung banyak rahasia di bawahnya. "Wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan suara yang tidak lagi terdengar seperti suara seorang raja, melainkan seperti suara manusia biasa yang tiba-tiba merasa sangat kecil. "Nasihatilah aku." Abu Nawas memandang wajah rajanya sebentar, lalu ia menoleh kembali ke arah nisan-nisan di hadapan mereka. "Paduka," ujarnya, "lihatlah dengan mata hati Paduka kuburan-kuburan para pemimpin yang telah mendahului. Mereka pernah berdiri di tempat yang sama dengan Paduka. Mereka pernah merasakan apa yang Paduka rasakan sekarang, istana yang megah, kekuasaan yang terasa tak berbatas, kegembiraan dan kebanggaan yang datang silih berganti seperti musim." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu hinggap dengan tenang. "Namun, kini mereka ada di sana," lanjutnya mengangguk pelan ke arah nisan. "Dan semua yang pernah mereka miliki tidak ikut masuk bersama mereka. Yang masuk hanya perbuatan. Dan bagi yang lalai, perbuatan-perbuatan buruk itu kini menjadi beban yang tidak bisa lagi ditukar dengan apapun, sebab kesempatan untuk memperbaikinya telah tertutup bersama tutupnya mata mereka untuk yang terakhir kali." Baginda Raja terdiam. Di dalam keheningan itu, angin sore bertiup pelan, menggerakkan dedaunan kering di sekitar nisan-nisan tua itu dengan cara yang terasa seperti bisikan. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja itu akhirnya. Suaranya hampir berbisik. "Agar Allah senang kepadaku, Abu Nawas." "Buatlah makhluk-makhluk Allah senang, Paduka," jawab Abu Nawas sederhana. "Tapi bagaimana caranya?" Abu Nawas menarik napas panjang. Lalu ia berbicara, bukan lagi seperti teman yang bercerita di pinggir jalan, melainkan seperti seseorang yang sedang menyerahkan sesuatu yang berharga dengan kedua tangan. "Jadilah pemimpin yang adil, Paduka. Ukurannya sederhana saja. Apa yang Paduka anggap tidak layak diterima oleh diri Paduka sendiri, jangan pernah Paduka anggap layak untuk diterima orang lain. Dengarkanlah keluhan mereka yang tertindas, karena suara mereka seringkali tidak punya jalan lain untuk sampai ke telinga yang tepat, kecuali melalui pemimpinnya. Berikan keputusan yang benar-benar lahir dari niat yang tulus, bukan dari niat yang hanya ingin terlihat tulus." Baginda Raja mengangguk pelan berulang kali, seperti orang yang sedang menerima sesuatu yang sudah lama ia butuhkan, namun tidak tahu di mana mencarinya. "Kamu benar, Abu Nawas," katanya kemudian. "Nasihatmu sangat baik, dan sebagai balasannya, aku akan melunasi semua hutang-hutangmu." Abu Nawas tersenyum, namun senyum itu bukan senyum senang. Lebih mirip senyum seseorang yang baru saja mendengar jawaban yang ia sudah duga akan keluar. "Paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan hormat yang tulus namun tidak goyah,
Harta yang ada di tangan kekuasaan Paduka bukanlah harta Paduka semata. Ia adalah harta rakyat yang Paduka emban. Maka, jika Paduka ingin membalasnya, berikanlah kepada mereka yang lebih berhak. Jangan habiskan untuk melunasi hutang seorang Abu Nawas yang, dengan segala hormat, bukan termasuk golongan yang paling membutuhkan di negeri ini. Raja itu terdiam, lalu berkata lagi, "Kalau begitu, mintalah sesuatu yang lain dariku." Abu Nawas menoleh untuk pertama kalinya dalam percakapan panjang itu, menatap raja di depannya dengan pandangan yang tenang dan lurus. "Permintaan hamba hanya satu, Paduka. Ikutilah nasihat hamba, Hening." "Tapi hamba tidak ingin berbohong kepada Paduka," lanjut Abu Nawas. Suaranya kini terdengar lebih sunyi dari sore itu sendiri. "Hamba khawatir, sebab kebesaran dunia punya cara yang sangat halus untuk mengeras di dalam hati, dan hati yang sudah mengeras tidak mudah ditembus oleh kata-kata, bahkan oleh kata-kata yang paling tulus sekalipun. Semoga hamba keliru, Paduka." Setelah itu, Abu Nawas berdiri, mengibaskan jubahnya dengan tenang, memberi hormat kepada rajanya, dan pergi dengan langkah yang tidak tergesa, meninggalkan Baginda Raja sendirian di antara nisan-nisan yang diam dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak. Baginda Raja duduk di sana cukup lama setelah Abu Nawas pergi, memandangi kuburan di depannya, membaca nama-nama yang terukir di batu, memikirkan kemungkinan bahwa suatu hari nanti, di suatu tempat yang serupa, seseorang akan membaca namanya dengan cara yang sama. Dan di sore yang mulai gelap itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, seorang raja yang memiliki segalanya duduk dalam diam dan merasa bahwa mungkin selama ini ia tidak benar-benar memiliki apapun yang paling penting. Karena itulah kawan, yang paling kita butuhkan bukan selalu orang yang memuji kita. Kadang yang paling berharga adalah satu orang yang berani duduk di sisi kita dan berbicara jujur. Meski kejujuran itu terasa berat, meski tempatnya di samping kuburan, dan meski setelah itu ia pergi begitu saja, meninggalkan kita dengan pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh diri kita sendiri. Terima kasih banyak sudah menonton hingga tuntas. Semoga cerita ini memberi manfaat, menambah wawasan, dan membawa kebaikan dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.